Saya akan mempresentasikan materi ini kurang lebih mungkin kalau bisa 20 atau 25 menit, kemudian bisa disambung dengan sedikit tanya jawab mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena mohon maaf jam 11 kebetulan saya ada acara atau tugas untuk mengisi webinar di acara yang lain. Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengantar ataupun gambaran umum ya mengenai materi pelatihan USG Obstetri Dasar Terbatas yang disuntikkan pada pelatihan peningkatan kapasitas bagi dokter dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi di 120 kabupaten kota. Jadi kami merasa Pokja USG Pogi sangat senang hati ya pelatihan USG Obstetri Dasar Terbatas ini disuntikkan pada peningkatan kapasitas pelatihan yang secara global ini, secara umum, dengan tujuan tentunya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan deteksi awal, penapisan awal oleh para dokter di layanan primer, sehingga kasus-kasus yang patologis, problem-problem medis maupun problem obstetri itu bisa teridentifikasi awal, dan akhirnya bisa dilakukan rujukan yang tepat, yang awal, sehingga outcome-nya atau luarannya menjadi baik, sehingga terhindar dari kematian ibu maupun kematian janin. Dan ini sudah dilakukan di negara-negara maju dan memberikan hasil yang memang sangat signifikan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Untuk informasi awal bahwa kompetensi ultrasonografi pada kehamilan atau ultrasonografi obstetri bagi dokter di layanan primer ini adalah tidak sama dengan kompetensi ultrasonografi dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Adalah sesuatu hal yang sangat mustahil ya memberikan materi keilmuan kepada dokter dengan waktu beberapa hari ya, kemudian kapasitas kompetensinya sama dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang dilatihkan USG ini selama bertahun-tahun, lebih dari 4 tahun, lebih dari 8 semester, dengan mulai memberitahukan hal yang baru yang belum diketahui, dan ketika dalam prosesnya juga melakukan pemeriksaan senantiasa disupervisi yang belum tepat ya, diarahkan untuk menjadi tepat dan benar, dan itu membutuhkan learning curve atau kurva pembelajaran yang sangat tinggi dan sangat tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin mampu laksana kalau itu dilakukan untuk dalam konteks layanan primer. Dan pun memang fungsi dari ultrasonografi di layanan primer adalah bukan untuk menegakkan diagnosis kemudian melakukan tata laksana selesai, tetapi menemukan problem di awal ya, menapiskan kasus-kasus dengan problem di awal untuk kemudian ditata laksana secara kolaboratif dengan fasilitas layanan kesehatan di level sekunder. Sehingga kita akan menyampaikan materi ultrasonografi ini dalam konteks yang kita sesuaikan dengan kapasitas dokter di layanan primer. Kalau SPOG ada istilahnya ultrasonografi obstetri dasar, karena nanti ada level madya, kemudian level advance atau lanjut, maka pada dokter di layanan primer adalah ultrasonografi obstetri dasar yang terbatas, ya, terbatas dalam skop screening awal atau penapisan awal. Sehingga kami sampaikan bahwa konteks dari kemampuan atau kompetensi dari dokter pada layanan primer adalah bukan dalam konteks tata laksana maupun diagnosis, bukan untuk melakukan pemeriksaan atau penegakan diagnosis kasus-kasus ginekologi, kemudian bukan untuk dimaksudkan mengetahui kelainan-kelainan janin yang ini learning curve-nya jauh lebih tinggi lagi dan tidak mungkin dilakukan pada justru juga bahkan pada SPOG pada level dasar, pada level madya maupun level lanjut, kemudian dilakukan pada pemeriksaan di trimester 1 dan trimester 3, ya kalaupun trimester 3 tidak dilakukan maka penggantinya adalah di trimester 2 kurang lebihnya, tetapi konsepnya adalah menyertakan atau secara simultan membarengi apa yang dilakukan oleh dokter umum dalam konteks pemeriksaan di K1 dan K5 supaya lengkap dengan pemeriksaan sonografi untuk penapisan awal. Pada USG Obstetri Dasar Terbatas ini juga tidak diberikan pemahaman ruang atau dimensional XYZ pada sonografi serta kemampuan untuk pemeriksaan histosonografi, membedakan jaringan berdasarkan sonografi, learning curve-nya sangat tinggi sehingga jumlah
kasus yang harus dilatihkan hingga tercapainya kompetensi itu mustahil untuk mampu laksana pada konteks pelatihan di luar konteks pendidikan yang formal. Kemudian cara dalam melakukan probing, memegang probe USG, ya, transducer dari USG adalah bukan seperti yang dilakukan pada spesialisasi dengan gerakan yang bebas mengikuti janin, kemudian mengikuti apa yang akan dicari aspek-aspeknya, tetapi gerakannya sudah dibatasi secara sistematis, secara runtut, sehingga memungkinkan akurasi yang tinggi bisa dicapai dalam waktu pelatihan yang pendek. Tetapi mungkin perlu kita ingatkan juga bahwa jangan sampai dengan kita memberikan konten pelatihan ultrasonografi pada pelatihan peningkatan kapasitas ini, kemudian melupakan aspek-aspek lain yang sebenarnya jauh lebih penting, kalau bisa kami sampaikan dibandingkan sonografi, yaitu mendeteksi problem medis, ya, mendeteksi problem medis pada ibu hamil. Karena yang mengakibatkan kematian ibu itu kalau misalnya diproporsikan secara sederhana, problem medis ini proporsinya lebih tinggi mengakibatkan kematian ibu dibandingkan problem obstetri. Jadi jangan lupakan stetoskop Bapak Ibu sejawat dokter di layanan primer sekalian, ya, bahwa stetoskop ini masih sangat penting, ya, anamnesis dan pemeriksaan fisik diagnostik. Jangan sampai karena diberikan materi ultrasonografi hanya mengejar pelatihannya di ultrasonografi saja, tetapi justru yang paling penting adalah untuk mengetahui cara-cara mendeteksi awal ada problem medis, kemudian melakukan kolaborasi rujukan pada layanan lanjutnya. Nah, pada konteks untuk ultrasonografi obstetri dasar terbatas ini, maka Bapak Ibu sekalian, berdasarkan buku KIA revisi 2020 yang terbaru, diwajibkan, ya, untuk mengisi kolom pada halaman 6 dan halaman 10 mengenai ultrasonografi trimester 1 dan ultrasonografi trimester 3. Aspek-aspek apa saja yang diharapkan untuk dilakukan pemeriksaan dan dicantumkan pada buku KIA, yaitu pertama adalah mengetahui hamil atau tidaknya tentunya, kemudian pada trimester 1 mengukur kantong kehamilan, mengukur embrio ataupun fetus pada fase awal, ya, kemudian melihat kesesuaiannya dengan umur kehamilan berdasarkan hari pertama, haid terakhir, ya, kemudian menentukan tanggal taksiran persalinan atau hari perkiraan lahir HPL. Karena menentukannya pada trimester 1 ini jauh lebih akurat dibandingkan kalau melakukan taksiran pada trimester 2 atau trimester 3. Jadi kita bisa sedikit banyak mengurangi kesalahan hasil pemeriksaan pada trimester 3, akhir-akhir masa kehamilan akan persalinan untuk kaitannya dengan apakah ini masih preterm atau sudah term, atau mungkin malah sudah post-date atau post-maturitas. Jadi dengan USG pada trimester 1 yang akurat, ada kesesuaian dengan hari pertama haid terakhir untuk umur kehamilan, itu akan sangat membantu. Karena tentunya mungkin banyak kasus-kasus yang hari pertama haid terakhirnya lupa, ataupun menstruasinya tidak teratur siklusnya, sehingga diperlukan alat penunjang lain untuk memastikan umur kehamilan dan taksiran persalinan. Dan juga dalam melakukan pantauan terhadap biometri pada trimester 3, ya, kesesuaian antara umur kehamilan yang sudah ditentukan di awal di trimester 1 dengan taksiran berat janinnya, kemudian dilihat juga apakah kondisi plasentanya itu posisinya normal atau mungkin malah justru menutup jalan lahir, previa misalnya, yang tentunya tidak mungkin, ya, direncanakan untuk persalinan pervaginam. Melihat jumlah cairan ketuban, apakah cukup atau kurang atau lebih, ya. Kemudian menentukan nantinya langkah-langkah proses persalinan obstetri yang sesuai pada kehamilan ini. Apakah bisa pada FKTP, dan mayoritas pastinya bisa, dan mana yang harus dirujuk pada fasilitas kesehatan sekunder, atau bahkan justru sampai dengan ke tersier nantinya. Sehingga Bapak Ibu dokter sekalian pada layanan primer memiliki peran yang sangat penting untuk menapiskan, ya, di awal kehamilan, ya, kasus-kasus yang punya potensi masalah, ya, selain dari pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik diagnostik, dan terkadang mungkin juga diperlukan pemeriksaan penunjang ultrasonografi.
Misalnya contoh sederhana saja dengan pemeriksaan Leopold pada trimester 3, pasiennya sangat obes misalnya, ada kebingungan ini menentukan apakah ini presentasi bokong, ya letak sungsang, atau presentasi kepala. Ya, tentunya ada istilahnya jurinya atau ada pembandingnya gitu dengan pemeriksaan penunjang. Kalau ini kompetensinya dikuasai, ya pada langkah pertama sonografi obstetri dasar terbatas ini menentukan presentasi yang nanti kita akan lihatkan, sehingga menjadi tidak rancu lagi apakah bisa tata laksana persalinan di FKTP atau harus di rumah sakit. Tujuan instruksional khusus pada pelatihan ultrasonografi obstetri dasar terbatas dalam konteks pelatihan peningkatan kapasitas dokter di layanan primer ini, yang pertama adalah memahami etika, itu penting. Jadi bukan hanya sekedar teknik yang dikuasai untuk teknik ultrasonografi, tetapi etika ini menjadi kunci utama dalam segala bentuk layanan kesehatan, ya, yang dilakukan oleh medis dan pun oleh misalnya para medis, misalnya bidan dalam konteks penanganan asuhan persalinan yang normal dan lain sebagainya. Aspek mediko-legal harus selalu dipertimbangkan, diperhatikan bagaimana melakukan informed consent, melakukan dokumentasi dan komunikasi dari hasil pemeriksaan. Kemudian memahami fisika dasar sebelum mempelajari teknik-teknik dari ultrasonografi itu penting ya untuk menjawab ya bagaimana misalnya ada pertanyaan apakah kita harus pakai USG yang 3D atau 4D di layanan primer. Nah, tentunya dengan memahami fisika dasar saja, pertanyaan tersebut sudah bisa terjawab dengan sendirinya. Ya. Kemudian, bagaimana memahami pemeriksaan yang sesuai dengan standar keamanan, meskipun kita ketahui ultrasonografi sangat aman digunakan pada kondisi kehamilan, karena sampai saat ini belum ada bukti laporan kasus, ya dengan penggunaan ultrasonografi terjadi adverse outcome atau efek samping baik kepada janin maupun kepada ibunya, sehingga cukup aman. Tetapi ada aspek-aspek tetap yang harus kita perhatikan, thermal index, mechanical index, dan lain sebagainya. Kemudian para peserta pelatihan juga diharapkan setelah pelatihan ini mampu melakukan persiapan alat, ya. Jadi nanti menyiapkan ruangan yang mungkin dulu belum terfikirkan untuk ultrasonografi, ruangannya di mana, alatnya ditaruh di sebelah mana, bagaimana juga nanti menyiapkan pasien pada trimester 1 berbeda dengan pada trimester 3 ya. Jangan sampai terbalik misalnya mengosongkan kandung kencing pada trimester 1 ya justru akan sulit melakukan pemeriksaan ultrasonografinya karena tidak didapatkan jendela akustik yang mampu memberikan tampilan sonografi yang jelas ya supaya tidak terbalik. Jadi hal-hal yang kecil, yang sepele itu kalau diketahui maka akan memberikan dampak yang besar pada akurasi hasil pemeriksaan sonografi. Ini nanti juga akan diberikan keilmuannya secara meskipun secara terbatas. Kemudian mampu melakukan teknik pemeriksaan ultrasonografi ya. Dalam konteks obstetri dasar terbatas, ini memang berbeda dengan pemeriksaan ultrasonografi obstetri secara umum pada level spesialistik, yaitu untuk men-screening awal kondisi yang abnormal, kemudian melakukan rujukan apabila ditemukan patologi, ya, bukan untuk menegakkan diagnosis. Ada 12 aspek yang harus dimengerti, dipahami, dikuasai, dan mampu laksana, yaitu menentukan apakah hamil atau tidak, melihat apakah intra atau ekstrauterin kehamilannya, hamil ektopik atau tidak, ya. Melihat apakah kehamilan ini ya janinnya masih hidup atau sudah meninggal, menghitung denyut jantung janin, menghitung jumlah janin, menentukan presentasi janin, kemudian mengukur taksiran berat janin, biometri janin, kemudian menilai umur kehamilan berdasarkan ultrasonografi, mengetahui hari perkiraan lahir berdasarkan ultrasonografi, mengetahui lokasi plasenta yang aman untuk proses persalinan yang normal, kemudian mengetahui jumlah cairan ketuban yang cukup untuk proses kehamilan dan persalinan yang normal. Kemudian yang harus dikuasai juga adalah mampu membuat resume hasil pemeriksaan, melakukan komunikasi kepada pasien dan keluarga terkait hasil pemeriksaan, mampu mendokumentasikan dengan baik hasil pemeriksaan pada buku KIA revisi 2020, kemudian memahami sistem rujukan, kasus-kasus yang abnormal, karena nanti di buku KIA revisi 2020 ini sudah sangat baik sekali, ada perubahan bagaimana cara berkomunikasi pada lembar kolaborasi rujukan yang berbeda dengan buku KIA sebelumnya, yang insya Allah harapannya nanti akan memberikan komunikasi yang lebih lancar, lebih jelas ya, untuk menentukan langkah
tata laksana pada pasien. Kemudian memahami alur pelatihan dan pelayanan hingga tercapainya kompetensi ini juga penting. Kapan harus membaca, kapan harus berpraktek, kapan nanti akan kita nilai ya, baik pada akhir pelatihan maupun setelah selesai pelatihan dalam konteks sudah menjalankan layanan kesehatan dengan senantiasa melakukan komunikasi kepada fasilitator yang tentunya rumah sakitnya adalah rumah sakit rujukan dari layanan primer para peserta pelatihan sekalian di daerah masing-masing. Jadi alur pelatihan blended learning ini yang pertama, mohon maaf ini tanggalnya belum kita ganti. Jadi memberikan kuliah ya terlebih dahulu pada hari ini adalah gambaran umumnya, kemudian minggu depan kalau saya tidak salah itu adalah memberikan materi secara penuh ya. Kemudian setelah itu dilakukan pembimbingan oleh para fasilitator masing-masing di rumah sakit yang sudah ditunjuk di daerahnya. Nanti dibagi dalam beberapa minggu ya, tentunya pasti dilakukan pretest untuk mengetahui kemampuan keilmuan dasar atau baseline-nya sebelum dilakukan pelatihan. Kemudian hal-hal yang sekiranya masih belum terjawab atau masih menjadi pertanyaan mengganjal saat materi diberikan secara daring bisa didiskusikan dengan fasilitator masing-masing ya mengenai konteks-konteks materi yang diberikan. Kemudian tentunya yang paling utama nanti melihat bagaimana fasilitator memberikan live demo mulai dari pengenalan alat, kemudian persiapan pemeriksaan, cara pemeriksaan, kemudian teknis-teknisnya ya hingga membuat resume, kemudian melakukan komunikasi hasil resume, kemudian melakukan rujukan pada kasus-kasus yang memang tepat rujuk. Ya. Kemudian pada akhir dari pelatihan tentunya akan kita lihat seberapa capaian pemahaman terhadap materi pelatihan dengan post-test dan juga melakukan OC. Tetapi yang paling utama ini yang perlu kami garis bawahi adalah mohon nanti bisa disiapkan pada rumah sakit masing-masing 5 pasien trimester 1 dan 5 pasien trimester 3. Kalau misalnya sulit sekali dapat pasien trimester 3 bisa digantikan dengan trimester 2. Tetapi yang trimester 1 jangan digantikan trimester 2 dan 3 karena aspek yang dinilai sangat berbeda ya. Konten yang dinilai itu sangat berbeda sehingga kalau tidak bisa dipenuhi 5 pasien ya rasa-rasanya menjadi sulit ya untuk bisa mengatakan nantinya mampu laksana di layanan primer pasca pelatihan. Ya, bahkan untuk residensi program pendidikan dokter spesialis obstetrik ginekologi itu residen bisa sampai ribuan pasien ya. Ya itulah kenapa berbeda konteks keilmuan yang diberikan pada pelatihan untuk dokter di layanan primer. Karena misalnya ya learning curve untuk mencapai akurasi di atas 80%, pemeriksaan sonografi pada 4 bulan, 5 bulan, menentukan jenis kelamin saja, itu dibutuhkan 150 kasus minimal. Nah, bagaimana mau menyediakan 150 kasus yang dilihat oleh supervisornya, mana yang salah dibenarkan, ya, mana yang belum tepat diarahkan untuk menjadi tepat, ya nggak mungkin mampu laksana. Jadi, ya sangat diawang-awang kalau seperti itu. Sehingga, dilakukan standarisasi yang sesuai dan itu pun ada benchmarknya dari ISOC dari luar negeri yang sudah meneliti ya dan menelaah bahwa ini yang paling mampu laksana untuk di layanan primer yaitu USG obstetri dasar yang terbatas. Selama 6 bulan kemudian akan melaporkan 50 kasus kepada instruktur ya atau supervisor yang saat ini menjadi fasilitatornya yang akan dinilai ya. Sehingga dalam prosesnya, learning curve pasca pelatihan yang hanya 5 pasien ini bisa akurasi dari diagnosis dengan menggunakan sonografi ini menjadi baik sambil belajar, gitu, learning by doing. Gitu. Jadi tetap akan dilakukan supervisi selama 6 bulan ke depan pasca pelatihan. Jangan lupa ada buku ajar, ya, buku panduan keterampilan, kemudian buku pegangan atau handout untuk peserta, ya, untuk bisa dipelajari dan dibaca sebaiknya memang sebelum materi disampaikan atau setidaknya sebelum dilakukan on-job training atau pelatihan praktek secara luring di rumah sakit masing-masing sehingga tidak bingung ketika sudah mulai praktek. Kami menjelaskan bahwa leveling kompetensi klinis ultrasonografi untuk dokter di layanan primer
Ya, kita targetkan sebenarnya untuk lebih dari 150.000 dokter di Indonesia yang setiap tahunnya juga lulusan sekian ribu, banyak sekali. Harapannya di kemudian hari sebenarnya kompetensi ultrasonografi obstetri dasar terbatas ini bisa kita suntikkan justru pada saat pendidikan dokter ya di fakultas kedokterannya masing-masing. Yang saat ini sih kita nilai memang belum ada yang mungkin ya, mudah-mudahan tidak salah, belum ada yang melaksanakannya pada fakultas kedokteran, sehingga harapannya yang sudah lulus ini kita akan berusaha, berupaya semaksimal mungkin tentunya bekerja sama dengan PDUI ya, dengan IDI ya, dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan tentunya, POGI, dalam konteks ini adalah Pokja USG POGI, berharap ya setidaknya 50% dari 100 mungkin 130.000 ya saat ini dokter di Indonesia itu sudah bisa menguasai kompetensi ini meskipun saat duduk di bangku kuliah dulu belum sempat diajarkan ataupun saat koas juga belum sempat diajarkan. Sementara untuk SPOG sendiri ya itu ada leveling juga, tidak semua SPOG pada kompetensi yang sama, ada kompetensi level dasar, madya dan lanjut, dan ini konteksnya juga untuk mengatasi problem atau mendeteksi problem patologis yang berjenjang ya. Ada kelainan-kelainan yang pada deteksi awal di level dasar bisa terselesaikan, tetapi yang tidak mampu terselesaikan mungkin sekitar 18-19% akan naik ke madya dan hanya sekitar 1% yang harus membutuhkan pemeriksaan pada level yang advance atau lanjut. Minggu depan akan diberikan bahasan yang dalam ya mengenai etika dalam ultrasonografi. Mungkin saya mengulas sedikit, yang perlu dikuasai adalah mengenai bagaimana ultrasonografi ini digunakan berdasarkan pertama ya kompetensi. Jangan memakai USG kalau tidak memiliki kompetensi atau tidak yakin dengan kompetensinya. Sudah diberikan tetapi tidak yakin, karena SKDI itu sebenarnya kompetensi ultrasonografi untuk obstetri ya, dalam konteks ini obstetri dasar terbatas itu sudah diberikan pada level 4 sebenarnya pada standar kompetensi dokter Indonesia. Tetapi sayangnya dalam proses pendidikannya itu belum betul-betul dilaksanakan. Jadi masih ada ketidaksesuaian antara framework dari harapan, keinginan kompetensi seperti apa yang dipunyai oleh dokter di Indonesia dengan proses pencapaian kompetensinya, dan tentunya pelatihan seperti ini adalah hal yang bagus untuk menutup aspek kompetensi yang belum bisa diberikan secara utuh saat pendidikan karena satu dan lain hal ya. Kemudian melakukan ultrasonografi harus sesuai dengan indikasi. Dalam konteks ini adalah pemeriksaan kehamilan pada K1, K5 ya, simultan dengan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik diagnostik. Kerahasiaan itu paling penting sekali untuk dijaga, bagaimana mengkomunikasikan hasil tanpa membuka rahasia medis ya. Bagaimana kita ketahui sekarang handphone yang sudah berkamera ya, bervideo ya, bisa dalam proses pemeriksaan pasien maupun keluarga pasien, dalam hal ini paling sering ya suaminya merekam sana sini, apakah itu sesuai dengan etika atau tidak. Nah, nanti akan diulas pada minggu depan secara tuntas ya. Kemudian bagaimana sistem rujukan. Fisika dasar akan diberikan pada minggu depan ya. Bagaimana prinsip kerja alat ultrasonografi itu ya, mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara ya, piezoelektrik yang ada pada probe ya, dengan teknologi akan mengubah menjadi gelombang suara yang objek semakin keras akan semakin memantulkan gelombang suara akan menembus jaringan, mengalami atenuasi, ada yang sebagian dipantulkan, ada yang sebagian diserap, ada yang sebagian dibiaskan ya. Dan itulah yang ditangkap kembali oleh transducer atau probe dalam bentuk gelombang suara yang dirubah menjadi gelombang listrik lagi, dan gelombang listrik itu dibaca dengan teknologi untuk ditampilkan sebagai gambar yang ada di layar monitor. Resolusi yang bagus itu adalah kunci utama dari ultrasonografi, di mana bisa membedakan dua titik dengan jelas ya. Semakin tinggi frekuensi ultrasonografi semakin bagus resolusinya, tetapi akan semakin pendek penetrasinya. Jadi digunakan mana yang sesuai. Jadi ulur tarik antara frekuensi, amplitudo ya terhadap
keinginan untuk pemeriksaan jaringan seperti apa yang akan dinilai. Kemudian pengaturan kekuatan, ya, kedalaman, kemudian jendela akustik itu sangat penting untuk kejelasan pemeriksaan. Pada USG obstetri yang dibutuhkan untuk obstetri dasar terbatas adalah probe convex 3,5 MHz, ya, bukan yang lain-lain, bukan 3D, bukan 4D, ya. Cukup dengan 2D grayscale. Probe convex 3,5 MHz memiliki sistem B-mode dan M-mode. Dan ini harganya tidak terlalu mahal. Jadi kalau menganggarkan mesin USG 1M buat apa, ya, pada dinas kesehatan masing-masing mestinya menganggarkan mesin dengan mungkin hanya sekitar 80 juta, 100 juta bisa membeli 10 mesin, yang 10 mesin itu bisa ditempatkan di 10 puskesmas, tentunya itu akan lebih berguna dan bermanfaat dibandingkan membeli satu mesin yang pun aplikasinya tidak akan terpakai karena pertama tidak punya kompetensi, yang kedua juga memang tidak ada tujuannya dilakukan pemeriksaan di layanan primer untuk hal-hal tersebut, itu tidak mungkin. Nobologi minggu depan supaya lebih detail nanti, ya, bagaimana mengatur kedalaman, mengatur fokus, ya, kemudian mengatur jendela akustik, ya, memberikan tambahan kekuatan setelah penetrasi pada jaringan yang lokasinya semakin jauh dari probe dan lain sebagainya. Kemudian memahami pentingnya ekositas, ya, mana yang hiperekoik, mana yang isoekoik, mana yang hipoekoik dan anekoik, ya. Jaringan semakin keras, tentu gambarannya akan semakin hiperekoik, jaringan akan semakin lunak ataupun semakin berbentuk cairan, ya, itu akan semakin anekoik, ya, semakin hitam. Hiperekoik semakin putih. Kemudian mengenai Dok, waktunya 4 menit lagi. Ya, terima kasih. 11. Ya, terima kasih. Untuk keamanan akan dijelaskan dengan detail minggu depan, ya, apa yang disebut dengan mechanical index dan thermal index, ya. Kemudian persiapan alat, ya, ini penting sekali. Lokasinya di mana sebenarnya pasien, di sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita, ya, pada yang right handed, pada yang left handed, ya. Bagaimana memposisikan pasien pada posisi yang ergonomis sehingga ketika melakukan pemeriksaan juga tidak menimbulkan cedera pada pemeriksa. Misalnya pada pasien banyak sekali jumlahnya, lebih dari 50, tentu posisi menentukan kualitas pemeriksaan juga nanti. Jangan dilupakan yang diisi pada buku KIA pada halaman 6 dan halaman 9 sini, halaman 10 atau halaman 9, ya. Ini adalah benchmarking untuk USG obstetri dasar terbatas dari ISOC, yaitu 6-step approach, ya, pendekatan 6 langkah yang tersistematisasi untuk menentukan 12 aspek ini, ya. Yang dilakukan tekniknya hanya melakukan sliding saja. Teknik yang lain dalam ultrasonografi ada 16 gerakan probing, ada tilting, rotating, rocking, pivoting, pushing, dan lain sebagainya. Sementara pada USG obstetri dasar terbatas hanya menggunakan sliding, lokasi. Untuk probe itu hanya longitudinal dan transversal, ya. Kemudian pada teknik pemeriksaan yang akan dijelaskan besok, ya, harus mengetahui mana kuadran 1, kuadran 4, kuadran 2, kuadran 3, mana sisi atas, tengah, kanan, kiri, dan bawah. Kemudian marker USG juga jangan sampai lupa apa yang disebut dengan marker USG, mana marker di probe, mana marker di monitor. Kemudian langkah pemeriksaan, ya, pada langkah pertama probing, ya, ditempelkan di atas suprasimfisis untuk menilai presentasi yang letak. Langkah kedua adalah untuk menentukan apakah janin hidup atau tidak, ya. Kemudian menghitung DJJ, tentunya dengan menggunakan M-mode setelah dilakukan sliding ke arah atas, kiri, dan kanan. Kemudian langkah ketiga menentukan hamil atau tidak, intra atau extrauterin, serta menentukan jumlah janin. Kemudian langkah keempat adalah menentukan lokasi plasenta, ya. Langkah kelima adalah menentukan jumlah cairan ketuban. Langkah keenam adalah untuk menentukan biometri janin, umur kehamilan, taksiran persalinan, dan taksiran berat janin. Nanti bisa dibaca step-step atau langkah-langkah secara rinci, ya, dan cermat pada daftar tilik keterampilan yang ada pada buku panduan langkah pemeriksaan ultrasonografi, baik pada trimester 1 maupun pada trimester 3. Resume hasil pemeriksaan, ya, diisikan pada kolom yang sudah tersedia pada buku KIA revisi 2020. Kemudian ini adalah contoh resume hasil pemeriksaan yang ditampilkan adalah bukan menegakkan diagnosis, tetapi meresumekan kalau ada kondisi patologis, disampaikan patologisnya di mana, kemudian dilakukan rujukan. Ini adalah konsep skema dari rujukan, ya, terkait dengan kondisi-kondisi yang tidak normal yang ditemukan, kemudian dilakukan rujukan. Dipelajari buku-buku ini, dibaca sebelumnya,
pastinya akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan detail lagi dari apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, sehingga besok ketika penyampaian materi yang utama dan juga ketika OJT tentunya mendapatkan kemudahan sehingga hasil dari pelatihannya betul-betul optimal sesuai yang kita harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.